Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Pada video ini, kita akan belajar tutorial pelaporan SPT tahunan PPH bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan pegawai pada aplikasi Cortex dengan menggunakan bahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem Cortex. Untuk tujuan keamanan data, Cortex hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. SPT hanya dapat dibuat oleh orang pribadi sebagai pengurus, konsultan, atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk. Sebelum melakukan pelaporan SPT, silakan pastikan role yang dipilih sudah sesuai. Silakan login ke Cortex dengan menginputkan NPWP 16 digit, kata sandi, dan CAPTCHA yang muncul. Kemudian klik tombol login. Untuk mengakses menu SPT, silakan pilih menu Tax Return, kemudian pilih submenu Tax Return. Berikut adalah tampilan menu Tax Return. Untuk membuat SPT, silakan klik tombol Create Tax Return. Untuk membuat SPT tahunan PPH orang pribadi, silakan pilih pilihan sesuai dengan tampilan di layar dan sesuaikan dengan tahun pajak dan status pembetulan SPT yang akan dilaporkan. SPT berhasil dibuat dan akan muncul pada menu Tax Return Not Submitted. Silakan pilih tombol View untuk mengisi SPT. Berikut adalah tampilan SPT yang telah dibuat. Secara otomatis, SPT akan terbentuk formulir induk dan lampiran 1. Pada Cortex, pengisian SPT dimulai dari induk terlebih dahulu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada induk SPT. Jika kawan pajak adalah seorang pegawai, maka silakan pilih Yes pada bagian B poin 1A. Kemudian, silakan berpindah ke lampiran 1 bagian D untuk mengisikan detail penghasilannya. Bagian ini akan terisi otomatis jika pegawai telah mendapatkan bukti potong tahunan dari pemberi kerja. Silakan klik tombol Add apabila terdapat penghasilan tambahan yang belum terinput. Silakan melengkapi detail penghasilan dan klik Save apabila sudah selesai. Penghasilan yang berhasil diinput akan muncul di SPT lampiran 1 bagian D. Kemudian, kita kembali ke induk untuk melengkapi bagian C dengan mengisikan PTKP dan komponen pengurang penghasilan lainnya apabila ada. Kemudian, pada bagian D, apabila mempunyai bukti potong PPH, silakan pilih Yes pada poin 10A. Silakan berpindah ke lampiran 1 bagian E untuk mengisikan detailnya. Bagian ini juga akan terisi otomatis sesuai dengan PPH yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Silakan klik tombol Add untuk menambahkan potongan PPH yang belum diinput. Silakan mengisikan detail pemotongan PPH dan klik tombol Save apabila sudah selesai. Bukti potong yang berhasil diinput akan muncul pada lampiran 1 bagian D. Kemudian, kita kembali ke induk untuk melengkapi bagian D dan bagian E. Jumlah PPH terutang yang masih harus dibayar akan diketahui dari poin 11C. Selanjutnya, silakan lengkapi bagian F apabila SPT pembetulan. Bagian G, apabila status SPT lebih bayar. Dan bagian H, apabila terdapat angsuran PPH pasal 25. Selanjutnya, silakan lengkapi bagian I. Apabila memiliki kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak, silakan pilih Yes pada poin 14B dan mengisikan detailnya pada lampiran 1 bagian B. Kemudian, silakan lengkapi bagian I dengan pilihan penghasilan lainnya, seperti penghasilan final atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak apabila ada. Selanjutnya, kita berpindah ke lampiran 1 bagian A
untuk mengisi daftar aset atau harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Bagian ini wajib untuk diisi. Silakan klik tombol Add untuk menambahkan harta sesuai dengan jenis dan klasifikasinya. Silakan isikan detail harta tersebut dan klik Save apabila sudah selesai. Berikutnya, kita kembali ke induk untuk melengkapi bagian J apabila terdapat dokumen yang akan dilampirkan. Selanjutnya, silakan lengkapi bagian K dengan mencentang kalimat pernyataan dan mengisi penanda tangan SPT. Klik tombol Pay and Submit untuk menyampaikan SPT. Apabila terdapat saldo deposit, maka akan muncul pilihan apakah saldo deposit tersebut akan digunakan atau tidak. Apabila status SPT kurang bayar, maka akan muncul pilihan apakah SPT akan dibayar menggunakan saldo deposit atau dengan membuat kode billing. Berikutnya, silakan memilih dan mengisikan penanda tangan elektronik, kemudian klik tombol Save dan klik tombol Confirm Sign. Selamat, SPT berhasil dilaporkan. SPT yang telah dilaporkan akan muncul di menu Tax Return Submitted. Kawan pajak dapat mengunduh dokumen BPE dan cetakan SPT yang telah dilaporkan tersebut. Jika memerlukan bantuan lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1-500-200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi perpajakan terkini. Pajak kuat, APBN sehat.